Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas mengenai manfaat dan bahayanya ilmu bagi mereka yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus melalui tahapan menuntut ilmu. Tahapan menuntut ilmu ini mau tidak mau harus dilakukan bagi mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam tahapan ini tentunya ilmu itu pasti bermanfaat, tetapi di dalam tahapan menuntut ilmu itu ada hal-hal yang membahayakan bagi setiap pejalan rohani atau mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah itu bisa stuck, terjebak di dalam tahap pertama ini. Dia tidak akan pernah naik ke tahap-tahap berikutnya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga dibuktikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang memilih menempuh jalan hidup menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam riwayat yang lain, Nabi juga bersabda, "Man izdada lahu ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak bertambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bertambah jauh. Dua hadis ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu dan berbahayanya menuntut ilmu jika kita tidak memahami cara-caranya dalam menuntut ilmu, atau jika kita memiliki niat yang salah dalam menuntut ilmu. Itu sebabnya qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, "Amiltu fil mujahadati 30 sanatan fama wajadtu syai'an ashadda 'alayya minal ilmi wa khatarihi." Aku telah bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh dalam mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mujahadahku itu aku lakukan selama 30 tahun. Dan pada saat aku bermujahadah itu, aku tidak mendapati sesuatu yang lebih sulit dan berbahaya bagi diriku saat menjalani mujahadah itu daripada ilmu. Nah, ini menunjukkan ilmu itu juga bisa mendatangkan bahaya bagi seseorang. Tetapi Imam Ghazali mengingatkan, ini saya ulang sedikit karena di pertemuan yang lalu terputus, "Wa iyyaka ayyuzayyina laka syaitanu fayaqula laka," berhati-hatilah kamu dari tipuan setan, hingga setan itu berkata kepadamu, "Idza kana qad warada hadzal khatarul 'azimu fil ilmi fatarkuhu aula." Kalau begitu, jika menuntut ilmu itu seperti yang diriwayatkan di atas, jika seperti ini bahayanya, dalam bahaya yang besar bagi mereka yang menuntut ilmu, maka lebih baik aku meninggalkan menuntut ilmu saja. Karena kita baru saja mendengar riwayat-riwayat tentang bahayanya seseorang yang menuntut ilmu atau berilmu. Lebih baik saya tinggalkan saja. Lebih aman bagi saya jika saya meninggalkan menuntut ilmu. Nah, ini adalah
tipuan yang lain dari setan. Sebab Imam Ghazali mengatakan fala tadunnanna dzalika, jangan engkau memiliki dugaan seperti itu, bahwa orang yang bodoh itu posisinya lebih aman daripada orang yang berilmu, mengingat riwayat bahwa orang yang berilmu itu berada di dalam posisi bahaya yang sangat besar seperti yang disampaikan di dalam riwayat. Imam Ghazali mengatakan ini juga salah pendapat yang seperti ini. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falaqad ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Utli'tu lailatal mi'raj 'alan nar." Pada waktu aku mi'raj ditampakkan kepadaku neraka jahanam. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku menyaksikan sebagian besar penduduk neraka itu orang-orang yang fakir, al-fuqara. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, minal mal?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud orang-orang fakir itu orang fakir dari harta?" Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La bal minal ilmi." Bukan dari harta, kata Rasulullah SAW, tapi mereka itu fakir dari ilmu, yaitu mereka orang-orang yang bodoh. Faman lam yata'allamil ilma la tata'atta lahu ahkamul ibadah wal qiyamu bihuquqiha. Dan siapa yang tidak menuntut ilmu, maka mereka yang tidak menuntut ilmu, bagaimana mereka bisa ada di dalam neraka? Sebab mereka yang tidak memiliki ilmu, maka tidak mungkin mereka itu memahami hukum-hukum hukum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qiyam bihuquqiha, dan mereka juga tidak bisa mendirikan hak-hak ibadah tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti yang diajarkan oleh Allah dan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna rajulan abadallaha subhanahu ibadata malaikatis samawati bighairi ilmi kana minal khasirin. Andai kata seseorang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya para malaikat, tetapi dia melakukan itu tanpa ilmu, maka orang ini tetap tergolong orang-orang yang merugi, sebab dia beribadah tidak tahu hukum dari ibadah tadi, dan belum tentu ibadah yang dia lakukan itu ibadah yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab semua ibadah itu harus terikat dengan ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengarang cara sholat sendiri, mengarang cara puasa sendiri. Bagaimana haji kita karang sendiri caranya. Haji itu menurut akal saya yang masuk di akal seperti ini tidak bisa. Sebab Nabi Muhammad SAW mengkaitkan ibadah itu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Maka kita perlu belajar bagaimana cara salatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian urusan haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku cara manasik haji kalian. Maka kita tidak bisa menunaikan haji menurut akal kita sendiri, menunaikan umrah menurut akal kita sendiri, karena Nabi mengatakan ambillah dari aku tata cara manasik haji kalian. Itu sebabnya kita harus belajar bagaimana cara hajinya Rasulullah, bagaimana cara sholatnya Nabi. Lebih dari itu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika mereka menginginkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, fashammir fi talabil ilmi. Ketika kita mengetahui bahwa banyak penduduk neraka itu orang-orang yang bodoh,
fashammir fi talabil ilmi, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam menuntut ilmu. Orang ketika dia tahu bahwa nanti di neraka banyak orang yang bodoh, berarti kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Bil bahthi, dalam meneliti ilmu tadi, adakan penelitian-penelitian. Wat talqin, dan bertalaki dalam menuntut ilmu tadi. Wat tadris, dan kemudian melakukan pembelajaran. Wajtanib al-kasala wal malal, dan hindarilah penyakit malas dan penyakit bosan. Ini penyakit yang banyak meruntuhkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi sendiri mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan dari sifat malas. Banyak orang karena sifat malas yang ada di dalam dirinya, terhalang dia dari suatu kesuksesan di dunia ini dan kesuksesan di akhirat nanti. Seharusnya dia bisa mencapai sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, tapi karena dia terikat dengan rasa malasnya, tidak memutus ikatan malas di dalam dirinya, maka dia terhalang dari keagungan yang ada di depan matanya, terhalang dari ilmu yang seharusnya dia bisa sandang. Seperti yang disebutkan, laukana nurul ilmi yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati jahilu ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Laukana nurul ilmi yudraku bil muna, andai kata cahaya ilmu itu bisa dicapai dengan berangan-angan, kalau saja aku itu bisa hafal Al-Quran, tahu-tahu bisa hafal Al-Quran. Andai aku ini menguasai ilmu fikih, tahu-tahu dia bisa menguasai ilmu fikih. Ya Allah, andai aku ini menguasai tafsir Al-Quran, tahu-tahu dia menguasai tafsir Al-Quran. Laukana nurul ilmi yudraku bil muna, kalau ilmu itu cahayanya bisa dicapai hanya dengan berangan-angan, ma yabqa fil bariyati jahilu, maka kamu tidak akan melihat manusia yang bodoh. Manusia semua pintar semuanya, karena dengan berangan-angan dia bisa dapat ilmu. Tapi ilmu tidak bisa dicapai hanya dengan berangan-angan. Ijhad, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Saya sudah tua, tidak ada hubungannya menuntut ilmu dengan usia. Kapanpun kita harus menuntut ilmu. Sebab di dalam riwayat disebutkan minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan sampai kamu masuk liang lahat. Karena mencari ilmu itu tidak berhenti, tapi ilmu yang wajib itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Ijad wala taksal, bersungguh-sungguhlah, jangan kamu malas. Fanadamatul uqba liman yatakasalu, karena penyesalan di hari esok itu bagi mereka yang bermalas-malas. Kalau engkau tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan tidak menghindari rasa malas dan rasa bosan, pasti ada rasa bosan. Rasa bosan itu juga merupakan hambatan bagi seseorang yang ingin mencapai keberhasilan, melakukan kegiatan yang rutin, istiqomah. Pasti suatu saat ada ujiannya. Makanya mereka yang ingin mencapai kesuksesan harus sabar. Yang nggak punya kesabaran tidak bisa mendapatkan apa-apa. Harus merasakan pahit. As-sabru kasibri murrun fi madzaqihi lakin awaqibhu ahla minal asali. Sabar itu seperti obat pahit, seperti puyer, seperti jadam. As-sabru kasibri murrun fi madzaqihi, rasanya pahit sekali. Lakin awaqibhu ahla minal asali, tapi nanti dampak yang akan didapat oleh orang yang bersabar lebih manis daripada manisnya madu. Dalam bahasa Indonesia ada pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita mengalami susah terlebih dahulu,
Orang yang mengalami susah terlebih dahulu, bersakit-sakit, maksudnya bersakit-sakit itu adalah bersungguh-sungguh dalam usahanya, bersenang-senang, kemudian nanti dia akan mengalami kesenangan. Wa illa, kalau engkau tidak menghindari malas, bosan, engkau tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wa illa, maka kalau kau tidak lakukan semua itu, fa anta fi khatarid dhalal, maka engkau berada di dalam bahayanya kesesatan. Jadi ada bahayanya orang menuntut ilmu jika tidak benar, dan bahayanya orang yang bodoh dililit oleh kesesatan tadi. Wal'iyadu billahi azza wa jal. Kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan tadi. Thumma jumlatul amri, kemudian kesimpulan dari perjalanan atau tahapan menuntut ilmu ini. Innaka idza nadarta fi dalaili sun'illahi ta'ala, jika engkau benar-benar merenungkan, meneliti dalil-dalil ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukti-bukti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa am'antan nazar, dan kamu benar-benar merenungkannya, fa'alimta, maka engkau akan menjadi alim, menjadi tahu, engkau akan mendapat ilmu. Apa ilmunya? Anna laka ilahan, maka engkau akan tahu bahwa engkau ini memiliki Tuhan, ilahan. Tuhan seperti apa? Dia memiliki sifat-sifat qadiran, dia maha kuasa, aliman, dia maha tahu, hayyan, dia maha hidup, muridan, dia maha berkehendak, sami'an, dia maha mendengar, basiran, dia maha melihat, mutakalliman, dia maha berfirman. Ini sifat-sifat Tuhan yang jika kita meneliti dalil-dalil di alam ini, maksudnya jika kita benar-benar belajar, kita akan memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu ada, yaitu Allah, dan sifat-sifatnya seperti yang tersebut. Munazzahan an hudutsil kalami wal ilmi wal iradati, dan dia Tuhan itu suci dari ucapan, pengetahuan, dan kehendak yang baru terjadi. Sebab ilmu, ucapan, dan kehendak Tuhan itu sudah ada sejak zaman dahulu dan terdahulu tanpa awal. Kalau makhluk itu ucapannya baru terjadi. Saat ini saya baru mengucap, tapi kalau Tuhan ucapannya terdahulu, sudah ada sejak zaman dahulu. Wal ilm, pengetahuannya sejak zaman dahulu, sejak zaman azali. Wal iradah, kehendaknya sejak zaman azali, bukan baru terjadi. Tapi kita tidak bisa mempelajari sifat-sifat ini hanya dalam beberapa detik ucapan saya tadi, maka harus benar-benar kita belajar sifat-sifat Tuhan yang benar, yang keyakinan atau pemahaman yang benar tentang sifat-sifat Tuhan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sebagai kesimpulan saja. Wala muqaddasan an kulli naqsin wa afat, dan dia Tuhan itu suci dari segala bentuk kekurangan, wa afatin, dan dari segala bentuk kerusakan. La yusaf bisifatil muhaddatsin, dan dia tidak memiliki sifat-sifat muhaddatsin, yaitu sifat-sifat makhluk. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat-sifat yang baru terjadi. Semua yang ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada sejak zaman azali. Tidak ada yang pada Allah itu yang baru terjadi. Karena yang baru terjadi itu hanya dimiliki oleh makhluk.
Tuhan tidak memiliki sifat yang baru terjadi. Dia maha hidup sejak zaman azali dan tanpa awal, tanpa permulaan. Kalau makhluk baru hidup. Matahari baru diciptakan. Makanya terikat dengan waktu. Selain Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya terikat dengan waktu. Yang terikat dengan waktu pasti itu baru. Yang baru itu berarti bukan Tuhan. Sebab kalau dia baru diciptakan, sebelum dia tercipta siapa Tuhan? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan itu tidak baru, tapi dia sudah sejak zaman azali dan sejak dahulunya tanpa permulaan. Karena segala sesuatu yang bermula pasti akan berakhir. Dan Tuhan itu ada dan adanya tanpa permulaan. Dan cukup sampai di sini, tidak usah dilanjutkan lagi. Kalau kita mengatakan adanya tanpa permulaan, terus kapan? Nah, kalau kapan itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak ada kapan, dia ada sejak azali selesai. Lebih dari itu bukan lahan dari logika kita, karena kalau kita lanjutkan kita tidak akan kuat. Tidak akan kuat dan tidak ada manfaatnya. Yang harus kita imani adalah Tuhan itu ada sejak zaman azali. Kata Rasulullah SAW, iblis itu akan membisikkan ke telinga manusia, siapa yang menciptakan gunung? Nanti manusia akan menjawabnya, yang menciptakan gunung Tuhan. Lalu siapa yang menciptakan kamu? Yang menciptakan aku Tuhan. Siapa yang menciptakan binatang-binatang? Yang menciptakan Tuhan. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Ini iblis, kata Rasulullah, akan membisikkan hal seperti ini. Kalau iblis membisikkan hal itu, jangan dijawab. Jangan dijawab, tapi ucapkan a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari kehadiran mereka di dalam hidupku, di dalam kondisiku saat ini. Nah, ada hal-hal yang ada batasan-batasan juga nanti di dalam menuntut ilmu akidah ini. Kemudian wala yajuzu alaihi ma yajuzu alal makhluqin. Tidak boleh terjadi pada Tuhan ini, tidak mungkin Tuhan mengalami sesuatu yang dialami oleh makhluk. Tidak mungkin. Jadi kalau ada sesuatu yang disembah, dia mengalami sesuatu seperti yang dialami oleh makhluk, berarti dia bukan sembahan yang benar. Dia bukan Tuhan yang benar. Tuhan itu tidak mengalami apa yang dialami oleh makhluk. Wala yushbihu syai'an min khalqihi. Dia tidak menyerupai sedikit pun ciptaannya. Tidak menyerupai ciptaannya sedikit pun. Loh, Tuhan maha melihat, kita makhluk melihat. Tuhan maha berbicara, kita makhluk berbicara. Tuhan maha mendengar, kita makhluk juga mendengar. Ya, tapi pendengaran, penglihatan, ucapan kita setitik pun tidak sama dengan penglihatan, pendengaran, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bisa berbicara hanya kelebihan setitik dibanding maha firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita punya ilmu, ya Allah, ilmu kita ini tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah mengumpamakan kalau ada burung yang meminum air dari samudra lautan, kemudian air itu menetes dari paruh burung tadi, satu tetes air dari paruh burung itu adalah ilmu manusia seluruhnya, dan ilmunya Allah itu samudra lautan yang luas. Itu hanya perumpamaan saja. Itu pun lebih dari itu, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dibatasi dengan apapun. Wala tatadammanahul amakin wal jihad, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terikat, tidak dihimpun, maksudnya tidak diikat oleh tempat
dan arah tertentu. Karena dia yang menciptakan tempat dan dia yang menciptakan arah. Dia yang meliputi tempat dan arah dan tempat itu tidak mengikat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak di langit, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tapi Allah meliputi semua itu. Nah, ini tidak bisa kita fahami juga dalam beberapa saat ini. Kita makanya harus benar-benar belajar. Kalau enggak, kita salah dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Jika kita salah dalam memahami Allah, maka itu suatu kekurangan yang nanti bisa menghambat kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita harus benar, sama seperti keyakinan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita mengatakan itu Allah ada di langit, kalau kata-kata Allah ada di langit itu menunjukkan karena kita ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar, sesuatu yang benar. Tapi kalau kata-kata Allah ada di langit mengatakan bahwa Allah bertempat di langit, nah itu kata-kata yang salah, kata-kata yang diucapkan oleh orang yang bodoh. Nah, itu ada pembahasan yang panjang lebar mengenai itu yang tidak mungkin saya bahas di kajian ini, sebab kita tidak membahas ilmu akidah di kajian ini. Kita hanya membahas tahapan-tahapan untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus belajar dan belajar dari guru yang memiliki pemahaman, yang memiliki mata rantai sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahulluhu al-hawadithu wal afat, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada kejadian atau kerusakan atau penyakit yang menimpa Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kejadian itu, dia yang menciptakan penyakit, musibah, tapi kejadian, penyakit, musibah itu tidak ada yang menimpa Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia menciptakan sesuatu tapi bisa terkena musibah dari apa yang dia ciptakan. Wa nadharta fi mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau melihat tentang mukjizat utusan Allah Subhanahu wa taala ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lami nubuwatihi, dan kau lihat tanda-tanda kenabiannya. Fa'alimta, maka engkau jadi memiliki ilmu, kau jadi mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ala wahyihi, bahwa dia ternyata benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, dan hambanya yang mendapat amanat menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki amanat dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana salafus salih ya'taqidunahu, dan engkau jadi memahami seperti yang diyakini oleh as-salaf as-salih. Siapa as-salaf as-salih? Pendahulu, orang-orang yang mendahului kita, yang mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Siapa itu salafus saleh? Kita sering mendengar, ya kita ini harus mengikuti jalan hidup para salafus saleh. Semua orang bilang bahwa kita harus mengikuti jalan hidup salafus saleh. Yang mana salafus saleh itu? Pendahulu yang saleh itu yang seperti apa? Seperti apa pendahulu yang saleh itu? Setiap orang mengklaim bahwa cara hidupnya ini seperti cara hidup salafus saleh. Yang seperti apa cara hidup salafus saleh itu? Cara hidup salafus saleh itu yang memiliki akidah, keyakinan seperti yang baru saja dijelaskan oleh Imam Ghazali, dan keyakinan yang berikutnya yang seperti ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Wa ma kana salafus salihu ya'taqidunahu, dan dia memiliki keyakinan, pengetahuan terhadap hal-hal yang diyakini oleh para salaf saleh yang terdahulu. Apa saja yang diyakini? Min annallaha ta'ala yura fil akhirah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti dilihat
tapi di akhirat, bukan di dunia ini. Nanti manusia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kamu nanti akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini, kata Rasulullah SAW. Nah, ini ada pembahasan yang lebih lanjut yang tidak akan saya jelaskan dalam kajian ini. Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti dilihat di akhirat, bukan di dunia. Yang bisa melihat Allah di dunia hanya satu makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Mi'raj. Lainnya tidak akan memiliki kemampuan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu mawjudun, karena Allah itu ada, makanya dia nanti dilihat. Tapi kita sekarang ini tidak memiliki kemampuan melihatnya. Nanti kita di akhirat akan diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat Allah. Ini akidah salafus saleh. Kalau ada orang mengatakan, kamu mengikuti salafus saleh? Ya, saya mengikuti salafus saleh. Kamu percaya enggak Allah itu nanti di surga bisa dilihat? Oh, saya enggak yakin Allah bisa dilihat. Ya, kamu berarti tidak sama dengan salafus saleh. Salafus saleh itu, para salaf pendahulu yang saleh meyakini bahwa nanti kita, orang-orang yang ada di surga, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala walaisa fi jihatin mahdudatin, tapi tidak melihatnya dengan cara melihat arah tertentu. Seperti kita sekarang ini melihat sesuatu tapi dengan arah tertentu, melihat ke arah depan atau ke samping atau ke belakang atau ke atas atau ke bawah. Nanti kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihatnya dengan arah tertentu. Kok bisa kita melihat tapi tidak dengan arah tertentu? Seperti sekarang ini kita tidak memiliki kemampuan itu, tapi nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemampuan itu, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa dia melihat, dia waktu ada sahabat yang masuk ke sholat, dia rukuk dan rukuknya tidak tumak ninah. Kemudian selesai salam, Nabi memerintahkan atimmu ruku'akum wa sujudakum. Sempurnakan rukuk dan sujud kalian. Padahal Nabi sholat pada waktu itu. Sahabat ada di belakang Nabi Muhammad SAW. Yang sholatnya tidak sempurna, rukuk sujudnya itu ada di belakangnya Nabi. Nabi jadi imam di depannya. Setelah salam Nabi mengatakan, sempurnakan rukuk dan sujud kalian. Sesungguhnya aku melihat dari arah belakangku sama seperti melihat dari arah depanku. Berarti Nabi melihat sahabat tapi tidak terikat dengan arah, karena matanya ada di depan tapi Nabi melihat ke arah belakang. Bagaimana caranya? Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melihat sesuatu tanpa terikat dengan arah, tidak terikat dengan arah. Nah, nanti manusia di surga akan diberi kemampuan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghairu mahdud, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi dengan apapun. Tidak dibatasi dengan apapun. Tidak dibatasi dengan umur, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan arah. Semuanya bisa dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal qur'ana kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin. Dan termasuk yang diyakini oleh salafus saleh bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluqin, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salafus saleh berkeyakinan bahwa Al-Quran itu bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diciptakan, tapi dia terdahulu. Kalau firman Allah subhanahu wa ta'ala, dia sudah ada terdahulu sejak azali, tidak baru diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, Al-Quran ini kan baru diciptakan, hurufnya baru ditulis, bukan Al-Quran yang
yang ada di kitab-kitab ini, maksudnya Al-Quran yang sumbernya yaitu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Kemudian dari langit dunia itu diturunkan satu persatu wahyunya oleh Jibril, dari perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Laisa bihurufin muqatta'ah. Dia, firman Allah itu tidak terikat dengan huruf-huruf, tidak dirangkai dengan huruf-huruf, wala aswatin mukhtaliqah, dan tidak pula dengan terikat dengan suara. Firman Allah tidak terikat dengan suara, tidak terikat dengan huruf-huruf, tidak terikat dengan bahasa-bahasa tertentu. Bagaimana demikian? Ya, kalau terikat dengan huruf berarti dia sama dengan makhluk. Kemudian kalau terikat dengan suara berarti dia firmannya sama dengan ucapan makhluk. Tapi dia Allah Subhanahu wa ta'ala firmannya tidak terikat dengan hal-hal ini. Bagaimana demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berfirman kepada makhluknya tanpa harus diikat firmannya dengan huruf-huruf dan suara. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa perlu kita menelitinya lebih dalam seperti apa. Hal-hal seperti ini ada batasannya juga. Ada batasannya kita dalam mempelajarinya. Selebihnya adalah lahan keimanan. Bagaimana orang bisa berbicara tanpa terikat dengan huruf dan tanpa terikat dengan suara? Kita sendiri kadang-kadang pernah memberi isyarat kepada teman kita tanpa kita berbicara, tanpa kita mengeluarkan suara, tapi teman kita memahami. Teman kita bisa memahami, isyarat dari kita dia memahami. Itu baru kita, baru manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas itu. Dan ada binatang-binatang yang berbicara dengan sahabatnya tanpa harus terikat dengan suara dan tidak terikat juga dengan huruf-huruf. Nah, Imam Ghazali, lalu Al-Quran yang kita baca ini dalam bahasa Arab itu adalah terjemahan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran yang firman Allah itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu kita nanti bisa memahami firman itu dengan cara apa? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip menurunkan levelnya sehingga firmannya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Makanya mereka yang meneliti Al-Quran, merenungi Al-Quran, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan hakikat dari firman itu. Firman yang terbungkus dengan huruf-huruf tadi akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melihat hakikatnya firman itu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dia mengatakan, siapa yang mau mendalami Al-Quran hingga tersingkap hakikat dari Al-Quran itu, terbuka bungkus-bungkus huruf dari Al-Quran itu, hendaknya dia membaca doa Allahumma habibni minal Quran wa habbibil Qur'ana ilayya. Ya Allah, jadikan aku cinta kepada Al-Quran. Allahumma habibni ilal Quran wa habbibil Qur'ana ilayya. Ya Allah, jadikanlah hatiku cinta kepada Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran cinta kepadaku. Bagaimana Al-Quran bisa cinta? Ya, karena Al-Quran itu yang kita baca itu bisa jadi tidak cinta. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anuh." Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang dia baca itu melaknati dia. Melaknati pembacanya itu karena dia membacanya
hanya sekedar membacanya, tapi perilakunya sehari-hari bertentangan dengan apa yang dia baca. Idh law kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat. Sebab jika firman-Nya itu terikat dengan huruf atau suara, maka itu termasuk sifat-sifat makhluk. Nah, ini waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tapi kita habiskan tinggal beberapa baris sedikit. Wa annahu la yakunu fil mulki wal malakut faltatu khatirin wala laftatu nadhirin illa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Dan sesungguhnya tidak ada lintasan hati yang melintas atau pandangan yang berpaling di kerajaan dunia dan kerajaan langit, kecuali semua itu terjadi atas ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala wa iradatihi wa masyiatihi subhanahu, dan terjadi karena kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak diizinkan oleh Allah, tidak ditentukan, tidak ditetapkan, tidak dikehendaki, tidak diingini oleh Allah, maka semua itu tidak mungkin terjadi. Faminhul khairu wasyarru. Bersumber dari Allah segala kebaikan dan keburukan. Wan naf'u wad-durru. Segala manfaat, segala yang membahayakan, semua sumbernya dari Allah. Obat penyakit datangnya dari Allah. Yang mendatangkan penyakit Allah, yang mendatangkan obat juga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan corona Allah, yang mendatangkan kesembuhan bagi wabah corona ini nanti juga Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya diperintahkan ikhtiar saja, menjaga diri dan lain-lainnya, tapi yang mendatangkan kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu wal kufru. Iman, hidayah iman datangnya dari Allah. Kegelapan kekafiran karena belum diizinkan Allah dapat hidayah. Nah, kalau mau dapat hidayah, Allah memerintahkan kita berikhtiar, nanti Allah yang memberikan kepada kita keimanan. Wa annahu la wajiba 'alallahi ta'ala. Tidak ada kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala li ahadin min khalqihi, bagi siapapun dari ciptaannya. Allah tidak memiliki kewajiban bagi makhluknya. Jadi kita tidak bisa menuntut Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya sudah sholat kok saya masih seperti ini. Ya Allah, kenapa saya baru terkena masalah ini, kemudian terkena masalah A, lalu terkena masalah B, kenapa kau jadikan saya seperti ini? Kamu tidak punya hak menuntut Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak punya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap siapapun di antara ciptaannya, apapun di antara ciptaannya. Tidak punya kewajiban sama sekali. Semau-mau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, itu yang terjadi. Faman athabahu fabifadlihi. Siapa yang diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah, orang itu mendapatkan pahala dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aqabahu fabi'adlihi. Siapa yang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dihukum dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita selalu berada di dalam lingkaran fadl, lingkaran karunia Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berada di dalam lingkaran keadilannya. Sebab siapa yang berada di lingkaran keadilannya pasti terkena hukumannya. Kalau kita diadili, kita pasti banyak sekali kesalahan dan kekurangan di sana sini. Kalau kita masuk dalam lingkaran keadilannya, walaupun kita sujud terus selama ribuan tahun, pasti kita terkena hukumannya, karena manusia sesempurna-sempurna ibadah manusia masih belum bisa mencukupi hak Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjalankan kewajiban dalam menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, sebab Allah ini kebesarannya tidak bisa dibandingkan dengan ibadah siapapun. Kita mau sujud sampai pecah kepala kita, pecahnya kepala kita dalam sujud ini belum bisa membalas kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Lalu bagaimana kita bisa diadili? Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, penutupan bab tahapan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita keyakinan seperti yang diyakini oleh para salaf pendahulu kita yang saleh, yang bersumber dari keyakinan Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa malas, ketidakmampuan, rasa bosan di dalam diri kita dalam menuntut ilmu yang benar dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini, walaupun melalui media sosial, pertemuan yang tidak diharamkan dari keberkahan majelis, dan pertemuan yang bisa menjadi saksi baik bagi kita kelak di akhirat. Semoga Allah memberkahi kita di dunia ini, memberkahi kita pada saat kematian, memberkahi kita pada saat kebangkitan, dan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, fitnah, siksa, dan azab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup kita, termasuk problem wabah corona ini. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan hikmah yang besar di dalam kehidupan kita, kehidupan umat Muhammad SAW, dan dijadikan segala yang kita lalui dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil li kulli haubah واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.